Halo, bagaimana kabarnya semua? Oke, masih kedengaran ya? Oke, sip. Seperti biasa, saya lagi Anthony di acara Dunia Dalam Berita. Eh, Hari ini gue mau cerita kepada teman-teman semua. Waktu itu gue ada ketemu sama orang ya. Ini sebelum sebelum ppkm. Jadi sebelum ppkm, kalau gue kan selalu pakai masker nih kalau ketemu teman. Pertama-tama awalnya nggak enak. Kenapa nggak enak? Bukan karena nggak comfortable, memang pasti nggak comfortable pakai masker, tapi yang waktu itu adalah kalau gue ketemu temen tuh, terus kalau mereka nggak pakai masker kan, kalau gue pakai masker jadi kayak nggak enak ya, gue berasa nggak enak waktu itu. Cuma akhirnya gue berapa kali gue paksain untuk cuek aja lah, gue tetap pakai masker. Nah, kenapa teman-teman ini penting nih ya, jadi gue sharing kepada teman-teman pengalaman ini juga baru ketemu kemarin, about 2 weeks ago lah ya, about 2 weeks ago. Dia cerita, ini salah satu teman gue juga, vendor jadinya ya, teman juga akhirnya jadi teman. Jadi dia datang mampir ke tempat gue, cerita. Nah, waktu sebelum ppkm, kita cerita sebelum ppkm itu, ya waktu bulan Mei lah ya, sebelum liburan itu, gue sempat ketemu sama dia, makan siang bareng. Ada 6, kita berlima orang, dan kebetulan gue duduk di seberangan, agak jauhan lah sama dia ya, makan. Dan gue tetap pakai masker nih, emang kalau mau makan ya baru gue buka, gue makan, terus gue minum, terus gue tutup lagi. Itu mungkin karena wah, lagu ini enak. Jadi itu dia, jadi gue selalu pakai masker meskipun ngomong sama orang, makan dan lain-lain. Karena memang sebenarnya waktu ketemuan juga gue bilang sama dia, sebenarnya gue nggak bilangin dia in advance tapi pas gue udah nyampe tempatnya, gue tanya dia di mana makannya. Kebetulan dia cari tempat makanan yang di indoor, atau enggak tuh di indoor. Jadi gue nggak comfortable kalau makan di tempat yang indoor untuk saat ini. Gue lebih prefer cari tempat yang outdoor ya, yang outdoor lah intinya lah ya. Gue nggak mau yang indoor. Nah, tapi kebetulan dia sudah pilih tempat yang indoor. Nah, oke, kita duduk akhirnya. Gue ngobrol ya, gue berseberangan. Nah, dia cerita nih kemarin waktu dia datang 2 minggu laluan lah ya, 2-3 minggu lalu dia datang ke tempat gue. Dia cerita sama gue bahwa waktu hari itu ketemu gue, mereka lanjut. Gue sebentar doang, gue makan sebentar, terus gue langsung berangkat lagi lanjut ke kantor. Nah, dia orang lanjut ngopi dan lain-lain. Nah, nggak lama dari sana, salah satu dari mereka kena positif, ya kan. Nah, terus teman gue ini lagi kemana gitu ya, sama tuh, berasa nggak enak badan, dia ngecek juga sama, ngatanya positif. Jadi yang pas kita berlima itu, kebetulan yang bertiga yang sederetan itu pada kena semua, karena positif. Yang berseberangan gua sama, kebetulan salah satunya adalah istrinya dia ya, nggak kena kita berdua. Jadi poinnya adalah sebenarnya begini, memang nggak enak kita pakai masker ya, tapi kalau misalnya dalam kondisi seperti sekarang, ya mau nggak mau kita harus ikutin lah ya. Karena ini yang gue rasain, ini yang terjadi. Dia bilang sama gue juga bahwa untung waktu itu gue selalu pakai masker. Dia bilang, ya gue pakai masker terus, gue nggak lepas masker kecuali buat makan doang. Dan makan juga gue nggak berani makan banyak karena ya seperti gue bilang, kalau di indoor tuh gue nggak comfortable makan di indoor itu saat ini sekarang. Nah, akhirnya dia bilang sama gue, ya untung gue pakai masker terus. Dan ya kepapar lah dia kena di rumah sakit ya, akhirnya sembuh ya. Dia baru cerita sama gue waktu kemarin, 2-3 minggu lalu dia cerita ke gue. Nah, intinya cerita dari cerita gue ini sebenarnya gini, kita kadang-kadang nganggap enteng untuk hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi yang nggak sepele banget. Sama seperti ya kayak pakai masker sebenarnya kan hal yang sepele banget ya, sebenarnya gampang lah, emang nggak comfortable, tapi we just have to deal with it lah ya untuk saat-saat ini sekarang. Tapi banyak yang nggak mau pakai.
Ya gitu sebenarnya ya. Itu gue sebenarnya juga kangen gitu loh, kangen pengen ketemu orang, ketemu temen ya, tapi ya akhirnya karena kondisi seperti sekarang kayak begini, gue harus batasin diri gue sendiri. Kenapa? Karena gue harus mikirin orang-orang gue yang di rumah sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau itu sih yang gue lebih khawatirin ya. Jadi ya itu dia lah, gue harus berkorban dikit lah untuk saat ini sekarang. Ya saat ini sekarang ya gue harus ya anyway, gue lebih mengurangi mobilitas gue lah ya. Jadi cuma rumah kantor, dan kecuali kalau tamu datang ke tempat kantor gue juga akan undang mereka untuk ngobrol di luar, di outdoor. Gue nggak dalam kantor lagi. Jadi intinya begitu. Sebenarnya kadang-kadang orang menganggap enteng, dan sebenarnya yang dari cerita ini adalah ini nih, masker ini semua segala fungsinya sebenarnya untuk mencegah kita dari kena penyakit lah ya, intinya kena virus. Nah, kadang-kadang kita tuh menganggap sepele untuk dalam hal-hal yang dimana kita sebenarnya lebih gampang untuk kita mencegah ya, dan kita tahu bahwa mencegah tuh jauh lebih murah dibanding kita pengobatan ya. Jadi ya itu sebenarnya teman-teman, poinnya adalah begitu. Saya bilang bahwa gue bilang bahwa yang penting jaga kita saat ini sekarang. Itu yang gue mau sharing kepada lo orang ya, bahwa tetaplah kalau kita mau beraktivitas keluar rumah, mau ketemu orang, ya pastiin aja untuk pakai masker ya, untuk ketemu, kalau bisa kurangin mobilitas. Nah, kenapa gue bikin kayak Facebook Live ini satu-satunya juga sama ya, this is the only way mungkin buat gue untuk komunikasi ya, untuk teman-teman gue yang memang kalau nonton ya nonton, kalau nggak nonton kan at least dia tahu bahwa gue ada di sini. Itu satu ya. Jadi ya oke lah buat gue sekarang lakukan Facebook Live ini udah jadi kebiasaan sebenarnya. Jadi kalau gue di mobil duduk ya udah pasti gue bikin Facebook Live. Kadang-kadang ada isinya, kadang-kadang nggak ada isinya. Kayak hari ini ya mungkin cuma lebih itu doang ya, gue akan cerita kepada teman-teman semua ya. Nah, memang besok gue ada rencana mau perpanjang paspor. Nggak terasa ya, anak gue yang pertama udah mau kuliah, jadi udah mau lagi pusing juga dengan kondisi sekarang ya. Kasihan juga mereka kondisi begini, mau kuliah susah geraknya, segala sesuatu harus dilakukan online. Nggak enak gitu loh, kayaknya nggak seru kalau segala aktivitas dilakukan online gitu. Jadi gue sempat ngomong sama anak gue sih, bahwa gue bilang ya lu santai aja, kondisi seperti sekarang nggak usah diburu-buru, karena nggak penting sebenarnya kalau kita lulus itu mau muda atau mau umur berapa ya, itu nggak penting. Pada saat kita udah terjun ke dunia ya, maksudnya kita bilang terjun ke dunia apa tuh, bisnis, atau udah nggak meter gitu. Lo mau umur 21, umur 22, 23, it's never too late untuk memulai. Jadi makanya gue bilang sama mereka, kalau gue dulu tuh pengen tuh lulus cepet-cepet ya kan, terus cepet-cepet pulang ke Indonesia, cari pengalaman, belajar. Tapi sekarang gue ngomong sama dia, ya kalau misalnya lu punya kesempatan untuk di sana untuk bekerja part time ya, kerja aja di sana part time, cari pengalaman. Karena menurut gue cari pengalaman di sana jauh lebih berharga dibanding cari pengalaman di sini. Ya gue sih melihat begitu ya, profesi orang-orang di sana kayaknya lebih dinilai lah, lebih ada nilainya dibanding di sini kalau menurut gue, kalau kerja ya. Nah jadi itu yang gue bilang, nggak usah pikirin bahwa lu harus graduate dalam 3 tahun, dalam 4 tahun. Menurut gue kalau lu ada kesempatan untuk bisa bekerja part time, go ahead and do it gitu loh. Maksud gue, meskipun nanti lu lulus harus 5 tahun ya, lama, tapi nggak apa-apa. Terus kalau misalnya setelah lulus dari sana mau cari kerjaan di sana, mendingan cari kerjaan di sana, lebih bagus menurut gue. Jadi just do what your passion is and do at the place the way you love gitu ya. Nggak harus cepat-cepat balik ke Indonesia kalau untuk itu. Nggak ada kata terlambat lah intinya.
Ya itu sih teman-teman yang gue mau share. Makanya gue bilang nggak terasa anak-anak ini udah mau kuliah ya, dalam hitungan gila cepet banget dah, nggak terasa gitu. Perasaan kemarin ini baru gue kuliah, terus baru dari waktu itu perasaan baru lulus kuliah, kerja dan lain-lain. Sekarang anak gue tiba-tiba udah mau kuliah. Well, it's a journey ya teman-teman. Udahlah, sekian hari ini video Facebooknya. Ya lebih banyak gue sharing cerita pengalaman gue. Jadi teman-teman, satu hal adalah lebih baik mencegah ya. Kayak misalnya kita kalau bisa pakai masker, pakai ya kalau ketemu orang. Kalau memang bisa kurangi mobilitas, kurangi. Gue juga kangen sih sebenarnya, beneran gue kangen bener ketemu teman-teman gue. Tapi aduh nggak bisa, not at this time gitu loh. Nanti gue coba cari atur waktu. Aduh nggak tau lah, mungkin cepat-cepat beresin lah pandemi inilah ya. Itu doang harapan gue. Dan satu lagi teman-teman, gue mau kasih lo tips ini. Kita mau ngomong soal minum air ya. Kalau lu orang nggak tahu berapa banyak air yang dibutuhkan dalam sehari untuk kita minum ya, paling gampang tolak ukurnya adalah berat badan lu dibagi 20 ya. Contoh misalnya kita beratnya 70 kilo dibagi 20 berarti sama dengan 3,5 liter. Berarti lu minimum harus minum air minimum 3,5 liter dalam satu hari. Itu sih menurut gua patokan minuman ya. Karena kenapa? Karena yang gua tahu adalah, yang gua pahami, 70% dari tubuh kita itu air. Jadi kita harus air di dalam kebutuhan air tuh dalam tubuh kita harus mencukupi. Kenapa? Karena dia yang ngebantu untuk transport red blood cells ini ke seluruh tubuh kita, lebih memperlancar ya teman-teman. Jadi kondisi seperti sekarang apalagi ya, minum banyak air ya, jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap berhati-hati dalam beraktivitas. Oke, sekian dari saya, sekian dari gua. Salam sejahtera, sukses selalu, and stay safe. Bye bye.